Sekarang saya sedang berada di kediaman Ibu Susi Pujiastuti, ada di Pangandaran. Hari ini pasti kita melihat siapa yang spesial di samping sebelah kiri saya. Nah, Ibu, apa kabar? Dan hari ini kita nggak mau berbincang-bincang yang berat-berat, nggak mau yang berbincang-bincang yang terlalu beban, karena saat ini, saat pandemi COVID-19 ini semua sudah menjadi berat. Tuh. Ya, dan ada satu hal yang menarik hati saya ketika saya berangkat menuju ke Pangandaran bersama dengan Mami, bersama dengan Bapak, dan saya merasa bahwa saya akan bertemu sebuah keluarga di tempat ini anaknya bikinan sendiri. Wow. Ini Mami ini kemarin ragu-ragu ikut nggak, aku bilang kalau Mami yakin sehat dan baik, ayo ikut. Dan saya bertemu dengan Ibu yang ketika pertemuan pertama saya dengan Ibu itu tokoran, tahu nggak bahasa Inggrisnya tokoran? Nggak nganggu sandal. Ya, Ibu itu selalu mengatakan menjadi diri sendiri itu adalah sebuah kebahagiaan yang tanpa beban. Dan pada saat kita minum teh di situ, Bu, Ibu kan cerita, orang sudah biasa lihat Ibu pakai daster, pakai apa dan macam-macam. Ya saya ya begini, kalau saya harus selalu berpikir mengikuti apa kata orang, apa mau orang, ya nggak bisa hidup dong, Bu, nggak bahagia nanti. Ya. Dan Ibu di Pangandaran ini bahagia? Ya pasti, karena lahir di sini. Lahir di sini. Ya. Dan satu hal, ketika kemarin saya melihat cucu-cucu, mainannya tuh bukan mainan orang kota loh, Bu. Pakai perosotan, pakai kayu, seperti itu. Mereka menyatu dengan alam. Ya karena di sini ya begitu kan, kita jarang ke mall, jarang ke playground. Ya, dan mereka dengan menciptakan playground sendiri dari lingkungan kita ya. Ibu, hari-hari Ibu yang kemarin kasih makan rusa, kemudian ayamnya melahirkan bertelur 12. Itu saya nggak bisa bohong ngelihat Ibu bahagia di matanya. Oh iya, saya pikir pandemik ini justru membawa saya ke hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya nikmati. Dan ternyata nikmat sekali. Dan sebuah kesempatan yang hilang, ya. Sekarang Ibu dapat. Ya. Ya. Dan rasanya di sini happy. Happy. Ya, sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang saya juga terbawa dalam situasi bahagia. Saat pandemi ini kita seperti menemukan hidup kita yang kemarin-kemarin bukan hilang ya. Terlupakan, terlewatkan. Sekarang tidak kelihatan, terasakan. Ya, dan di tempat ini kita melihat, Bu, bahwa ada kehidupan yang hidup, yang tidak dimatikan. Ya, karena ini kan lingkungan kerja juga, jadi rumah, ada kerjaan juga. Ya. Terus satu hal, ketika sehari-hari Ibu ada di rumah, cucu-cucu seliweran lari-lari ke sana kemari, Uti, Ibu membuat makanan buat mereka. Ya masak apa saja, bikin sandwich, puding, sop, apa saja. Dan itu semua cucu-cucu terbiasa dengan makanan yang kita biasa makanan rumah, ada ikannya pasti tiap hari. Makan ikan terus tiap hari. Ya sekali paling tidak harus ya. Ya. Selain tentu telur, daging, tapi yang paling banyak ya ikan. Ya. Satu murah juga. Dan kita di sini yang kemarin spesial sekali, mungkin Ibu nggak tahu, tapi saya tahu adalah Mbak Nadine dengan sambal udang saya. Oh, kagetnya suka. Apa? Makan pakai puluk tangan. Oh, semua anak-anak biasa pakai tangan. Enak. Saya suka kasih tahu tangan ini adalah tools terbaik yang Tuhan berikan untuk kita menikmati makanan dan makan. Ini karunia. Ya, yang alat terbaik, tools terbaik ya. Dan sendok, garpu ya oke pada saat kita fine dining, tapi di rumah ya tangan saja lebih bagus. Ya. Dan saya juga merasakan pagi-pagi saya ke tempat kapal. Ya. Waktu bikin kapal. Kita ini perempuan yang berbeda gitu, tapi ada hati yang terikat satu hal,
adalah kepedulian. Saya itu ngelihat ibu tuh mau jadi apa aja, selalu teringat pada orang lain, dan saya kemudian men-sharingkan pada sahabat cerita cinta. Ini loh kamu. Yang pasti kan kita mau jadi posisi kerja apa saja kan, manusianya kan kita sebagai manusia sama tetap, Bu. Ya. Jadi ya saya waktu menjabat atau tidak, sebagai pengusaha atau tidak, ya kepedulian kepada orang ya sama saja. Tidak berbeda karena orangnya sama. Tidak naik turun kemudian kelihatan sekarang kondisi tidak bagus. Ya ada uang yang saya cari untuk kehidupan pribadi, ada uang yang saya cari, saya udah rencanakan, sisihkan untuk bantu orang lain. Dan itu ibu selalu membangun energi positif dimanapun berada. Ibu tidak bisa bohong dengan kondisi yang kami semua lihat, Bu. Iya kan kita mau bohongin apa? Masa hidup sendiri mau dibohongin? Mau bohong sama diri sendiri? Ya lucu. Dan itu lelah ya? Ya untuk apa? Saya tidak tahu kalau orang membohongi diri sendiri, mau melelahkan atau tidak, ya untuk apa gunanya apa? Nggak bisa dipahami. Nggak bisa. Jadi sekali ibu punya keinginan untuk berbagi, ibu jalanin aja. Ya hidup kita harus cukup terus. Ya. Kita juga harus terus membagi kepada orang lain waktu yang bersamaan. Ya, ibu, ada satu kalimat ibu yang menyentuh hati saya waktu itu di pantai. Saya melihat ibu bahagia melihat laut. Kemudian saya bilang, ibu ini kelihatan bahagia sekali melihat laut. Ada kalimat ibu ingat nggak kemarin ibu bicara apa? Apa ya, Bu? Lupa saya. Pangandaran takdirku. Ya, saya lahir di sini, ya, laut kehidupan saya itu, Bu. Dan ibu merasa ibu ditakdirkan hidup di Pangandaran, menikmati hidup di Pangandaran, dan saat ini ibu memutuskan untuk di Pangandaran adalah sebuah takdir. Iya, karena lahir di sini, ya, dan saya sudah lebih dari setengah abad kan, Bu. Iya, 50 tahun lebih. Iya, ya kan sisa hidup mungkin saja saya jadi 100 tahun, tapi kan rata-rata manusia hidup kan 70. Berarti tinggal 15 tahun lagi saya tunggu, ya udah. Nah, banyak cerita di belakang panggung di mana saya itu termasuk orang yang berjuang terus ketika kepengen Bu Susi pakai karya saya. Pasti ibu waktu itu gemes ya ngerasain aku ya, jujur. Diteleponin semua. Kesel kadang-kadang. Ini orang kok stubborn banget gitu. Terus pemikiran ibu? Tapi ya saya pengen coba juga, untuk saya sesuatu yang baru tuh tantangan gitu aja. Dan waktu itu saya juga merasa bahwa panggung saya ini, saya merasa harus ada seseorang yang luar biasa, yang itu supermodel, segala model yang super itu buat saya kelindes semua. Dan pada saat itu Bu, enggak lah. Saya benar-benar berjuang, dan saya bilang sama ibu, saya punya mimpi, saya punya sesuatu harapan bahwa panggung karya saya itu harus punya sebuah sejarah, dan ibu adalah sejarah loh dalam perjalanan karir. Terima kasih. Saya berkarya. Terima kasih. Dan ibu waktu ibu mengenakan kebaya saya warna merah dengan selendang hijau. Ya. Kemudian saya tanya ibu, ini nggak apa-apa nih kakinya kelihatan. Ibu tuh kelihatan begitu percaya diri dengan seluruh apa yang Tuhan anugerahkan dari atas sampai bawah. Ya. Aja seru-seru, ayo guyub, guyub petih, ya guyulah. Aja seru-seru, ayo guyub, ayo guyub. Ya. Dan itu ibu perasaan. Ya kan kita juga tidak boleh kepingin punya kaki secantik siapa, tapi kan Tuhan udah kasih kita apa yang ada, ya sudah, happy with that. Dan ibu tahu itu orang segitu banyak itu dari atas sampai bawah, tepuk tangan di video itu tidak pernah berhenti dan tercengang, dan semua ada di video tuh ini semua begini Bu, nggak ada yang nggak begini, semua. Dan Indonesia jadi viral karena ada model yang luar biasa. Karena ada model jelek untuk pertama kali. Dan luar biasa sekali waktu saat itu ya. Dan kemudian ibu ingat waktu di kamar, waktu saya potong fitting kebaya ibu ada di atas badan ibu. Ya. Dipotong, di fitting langsung di badan.
Ya, Itu sebetulnya refleks saya, Bu, karena saya ini kan sekolahnya sama dengan Ibu lah, SMP. Jadi saya merasa saya tidak punya kemampuan yang saya godok dengan bangku sekolah. Dan kemudian itu medan perang saya adalah gunting. Ibu teriak-teriak tuh di situ sama Mami. Ibu bilang, menurut ibu tuh saya tuh gimana sih kalau sebagai seorang fashion designer itu sebenarnya keren nggak sih, Bu, sebenarnya caranya? Saya lihat ibu sangat tahu pekerjaan ibu. Sebagai apapun kita desainer atau apapun kan harus ngerti kerjaannya. Dan ibu begitu confident, kan? Ya. Saya wow. Dan itu adalah pengalaman yang indah. Dan saya bilang ada pengalaman lagi, sekali lagi yang saya inginkan pada saat saya mau membuat satu pergelaran namanya Badai Pasti Berlalu untuk membantu para nelayan yang waktu itu gempa di Donggala. Kalau Ya Palu ya. Palu, ya. Kembali anak Avanti agak sedikit gila lagi. Saya bilang dengan Jakarta Fashion Week saya mau menghadirkan Ibu Susi Pujiastuti di panggung Jakarta Fashion Week. Katanya, anak Avanti ngomong doang gitu. Wah, dalam hati saya, kamu belum tahu kalau panggung ini sampai diinjek oleh Ibu Susi, selesai semuanya. Saya tuh ya waktu bikin kain, saya sudah membayangkan ibu. Oke. Dan saya bilang, yang dulu ibu pakai sanggul, cantik jelita, jalan gitu. Saya pengen orang tidak menduga bahwa ibu nggak pakai kebaya. Itu mimpi saya waktu itu. Terus saya melihat ibu, saya bilang, Bu, kita nggak usah diapa-apain rambutnya ya. Ibu ingat, udah Ya pakai bel begini ya. Nggak ada yang make upin. Lakukan tuh sendiri. Begitu percaya dirinya ibu, itu lakukan sendiri, terjadi. Kemudian pada saat itu ibu di belakang panggung itu resah. Kalau nunggu terlalu lama, katanya 20 menit sudah 3 jam. Dan itulah saya tidak biasa. Menunggu lama. Saya marah mau kabur. Kabur, saya bilang, ibu jangan kabur dulu gitu. Jadi ibu, ternyata persoalannya pada saat itu adanya Ibu Susi itu bocor, Bu. Bocor. Jadi penonton itu, Bu, dari luar tuh merangsek untuk masuk. Ya, dalam keadaan di dalam sudah tidak bisa. Kemudian Jakarta Fashion Week itu membuat satu layar lebar, Bu, ada di luar. Untuk membendung orang, untuk menyaksikan supermodel internasional yang katanya itu bayarannya paling mahal di seluruh antero jagat Nusantara. Dan saya ingat sekali bahwa pada saat itu ibu mengatakan kepada saya, kalau ibu mau membayar saya sejumlah 10 kapal, maka saya jalan. Terus saya bilang, kalau Tuhan izinkan, saya pasti bisa. Pada saat itu saya belum punya bayangan, belum punya bayangan bahwa ibu melakukan sesuatu, tapi ibu punya sesuatu hal yang ibu bagikan. Ibu nggak cuma melenggak-lenggok, tetapi ibu benar-benar apa yang ibu pikirkan, selalu ibu itu memberikan kontribusi yang besar. Apa yang ibu pikirkan dengan panggung, lalu apa yang ibu pikirkan dengan peduli pada banyak orang. Ya, saya pikir setiap kali kita berbuat sesuatu, goalnya apa? Jadi jangan cuma pamer. Ya, saya bukan foto model, saya bukan pragawati. Kalau saya berbuat itu, pasti ada sesuatu yang saya inginkan dari situ. Yaitu saya bisa dapat uang untuk bantu nelayan. Kalau kita melihat bahwa Ibu Susi ini seperti gunung yang beledos, kalau bahasa Jawanya, yang meletus, mahmanya, Bu, kemana-mana. Lavanya enggak lah, menyuburkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan itulah yang kita lihat bahwa hari ini kita berjumpa dengan Ibu. Terakhir, Bu, mimpi Ibu satu, untuk dunia panggung. Ibu pengen panggung apa, atau pengen
menginjak show di panggung yang mana? Untuk saya bukan show-nya, apa yang saya dapatkan untuk bisa dikasihkan ke orang. Jadi Tuh, ya apa saja. Jangan main-main ya dengan supermodel Susi Pujiastuti. Jangan main-main. Kan buat bantu orang banyak, bukan untuk saya sendiri pribadi. Ya, seperti apa cinta ibu pada nelayan? Ya, sama dengan cinta saya sama anak-anak, sama keluarga, sama pohon, sama alam, sama laut, sama. Sama. Terakhir, Susi Pujiastuti, Pangandaran, dan takdir. Apa yang pengen ibu ceritakan? Kisahkan sedikit tentang mimpi ibu. Susi Pujiastuti. Saya ingin Pangandaran menjadi tempat wisata yang besar, yang bisa menghidupi semua masyarakat yang ada di sini, dari uang-uang yang didatangkan oleh para turis, para wisatawan. Yang kedua tentunya alamnya selalu terjaga indah dan berkelanjutan. Yang terakhir tadi, takdir apa? Antar hubungannya Susi Pujiastuti, Pangandaran. Enggak, saya tetap mencintai dan akan terus merasa sebagai orang Pangandaran. Sampai kapan? Sampai kapan. Terima kasih sudah ikut menjadi saksi bagi sebuah perjalanan hidup dan bincang-bincang saya bersama dengan para sahabat dalam YouTube channel Ana Avanti. Jangan lupa bagikan kesan, pesan, dan perasaan di hati untuk memberkati banyak orang dan sesama. Terima kasih sudah menjadi bagian bincang dari hati ke hati bersama dengan saya, Ana Avanti.